Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aziza dengan Prodi D3 Ilmu Perpustakaan dengan NIM 23010300005 akan melakukan proses instalasi Aprint 345 di Debian 12 server melalui VMware. Baik, di sini saya telah memiliki file dari file dari cara instalasi Debian itu, maka kita langsung saja ke proses pertamanya. File ini bisa teman-teman dapatkan nanti dalam link deskripsi yang saya letakkan di bawah. Pertama kita di sini ada 4 buah file yang berada dalam bahan prakteknya. Yang pertama ada VMware, yang kedua ada PATI, yang kemudian ada PDF dari cara tutorial install Aprint-nya, dan kemudian ada ISO Debian 12-nya. Langkah pertama kita menginstal dulu aplikasi VMware-nya, kita klik 2 kali. Lalu kita klik yes. Kita tunggu prosesnya. Di sini kita klik saja next. Kita centang. Kita klik next. Di sini kita klik next. 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 Install. Kita tunggu proses instalasinya. Kita tunggu dulu. Oke, finish. Setelah berhasil, maka akan muncul shortcut VMware-nya. Lalu kita klik, kita akan install Debian 12-nya di sini. Kita klik 2 kali. Di sini kita akan membuat virtual machine dari Debian-nya. Lalu kita create a new virtual machine. Di sini kita harus memasukkan folder dari Debian, ISO Debian-nya tadi. Kita klik browse, di sini kebetulan sudah ada ya teman-teman, karena sebelumnya sudah pernah install Debian di sini. Masukkan lagi, kita klik open. Kita klik next. Di sini kita virtual machine-nya kita ganti saja namanya untuk memudahkan kita nanti dalam cari. Saya di sini buat Debian 12 Aprint 3.4.5. Sebenarnya ini terserah teman-teman ingin mengganti dengan nama apa. Lalu kita klik next setelah selesai. Oh, karena sudah ada, kita ganti saja. Klik next. Di sini kita akan diminta untuk di sini kita diminta untuk mengatur berapa RAM yang dibutuhkan dalam instalasi Debian-nya. Di sini kita masukkan saja 5 GB. Lalu jangan lupa dicentang store virtual ini, kita klik next. Selanjutnya sama dengan proses sebelumnya, kita diminta untuk custom memori yang dibutuhkan untuk instalasi Debian-nya. Di sini kita butuh minimal 1 GB, maka kita custom. Kita bikin di sini 1 GB 100 agar sedikit aman. Lalu kita klik close. Kita klik finish.
Setelah berhasil, maka kita klik graphical install. Sini kita tidak menggunakan browser lagi, teman-teman. Kita menggunakan tombol atas bawah. Kita klik graphical install, enter. Prosesnya, di sini kita diminta untuk memilih bahasa. Kita biarkan saja bahasa Inggris. Kita klik continue. Kita diminta untuk memilih lokasi. Kita klik other. Asia, Indonesia. Ini kita biarkan saja konfigur lokalnya. Kita klik continue. Ini kita biarkan saja keyboardnya American English. Kita klik continue. Tunggu proses install. Lalu hostname-nya kita diminta membuat hostname. Kita klik ini bebas ya ingin membuat hostname-nya apa, tapi di sini saya menggunakan nama saya sendiri, Aziza. Lalu kita klik continue. Local domainnya kita hapus saja, kita klik continue. Di sini kita diminta memasukkan root password. Saya memasukkan 1, 2, 3 agar memudahkan juga nantinya. Di sini kita re-enter 1, 2, 3, lalu kita klik continue. Full name dari new usernya kita klik sama saja Aziza, lalu kita klik continue. Di sini kita biarkan saja kita klik continue. Kita kembali memasukkan password untuk new usernya, new user akun kita klik 1, 2, 3. Sini juga 1, 2, 3. Kita lihat dulu apakah sudah benar. Jika sudah, kita lanjut continue. Di sini, oh ini biarkan saja. Ini kita continue. Continue. Ini kita continue. Kita continue lagi. Sini kita pilih yes. Kita continue. Kita tunggu proses instalasinya. Pas sini kita biarkan saja no, lalu kita klik continue. Continue saja. Nah, di sini Debian ORG, kita klik continue.
Dan kita klik continue. Sini kita pastikan ada foto SDA, kita klik continue. Ini berhasil. Klik enter, enter. Lalu kita di sini diminta untuk login. Tadi kita sudah membuat loginnya, kita bikin nama aja sesuai yang tadi dibuat. Kita klik enter. Lalu kita masukkan password 123. Memang tidak terlihat, tapi saat klik enter akan keluar. Di sini kita diminta masuk ke root, maka kita klik SU spasi minus. Dan kita klik enter. Kita masukkan lagi password rootnya 123. Maka dia sudah berubah menjadi root. Lalu kita memastikan jaringannya. Untuk memastikan jaringannya itu, lalu kita masuk ke apt spasi install spasi net spasi minus net minus tools. Enter. Untuk prosesnya. Kemudian di sini kita klik if config. Kita klik enter. Maka di sini akan muncul alamat IP, yang mana alamat IP ini beda-beda setiap komputernya. Setelah berhasil, kita minimize saja. Lalu kita lanjut install aplikasi PATI. Dalam bahan sudah tersedia. Kita klik 2 kali. Lalu kita klik next. Kita tekan saja next. Di sini kita atur will be installed. Lalu kita klik. Setelah berhasil, klik install. Klik yes. Centang kita hapuskan saja, lalu kita klik finish. Setelah berhasil, maka shortcutnya akan tersedia di sini. Kita akan install Debian-nya di dalam PATI karena nanti ada di sini kita memudahkan untuk copy paste teks yang panjang, tapi di VMware tidak bisa. Kita buka PATI. Di sini kita diminta untuk memasukkan hostname-nya atau IP address-nya yang tadi sudah ada di VMware. Yang 192 ini kita masukkan 192.168.159.129. Kita klik open. Ini kita accept saja. Maka tampilannya akan sama seperti tadi, kita diminta untuk login. Kita maximize. Lalu kita login. Azizah. Enter. Sekali lagi passwordnya. Enter. Setelah berhasil, kita klik SU spasi minus. Passwordnya lagi. Kita sudah berhasil masuk ke root. Di sini kita lanjut mengikuti instruksi yang sudah ada di tutorial instalasi April yang ada di dalam file ini tadi. Kita sudah masuk sebagai pengguna root, kita sudah masukkan passwordnya juga. Selanjutnya kita next menginstal semua aplikasi dependensi untuk April. Kita kopikan saja teksnya, lalu kita pindahkan ke PATI.
Di sini kita klik kanan saja. Setelah itu kita klik enter. Kita tunggu proses instalasinya. Setelah berhasil, maka kita install server dan klien MariaDB. Kita copy lagi teksnya. Kita masukkan lagi ke pati sama seperti sebelumnya. Klik kanan, lalu enter. Kemudian setelah berhasil install server klien MariaDB, kita diminta untuk masuk ke aplikasi MariaDB. Kita kopikan saja teksnya lagi. Oke, setelah berhasil, kita tambahkan perintah di bawah ini untuk membuat database reference. Kita copy, masukkan saja perintahnya, enter lagi. Kemudian kita diminta untuk memasukkan hak akses. Kita copy teksnya, enter. Selanjutnya, kita keluar dari aplikasi MariaDB. Exit. Setelah berhasil keluar, kita diminta untuk membuat user appearance. Kita masukkan teksnya, lalu kita copy, pindahkan lagi, klik enter. Kita diminta membuat password baru. New password, kita buat saja rahasia. Ini bebas ya. Rahasia, memang tidak ada, tapi kita klik enter. Kita retype rahasia. Jika gagal, maka nanti akan disuruh ulang buat passwordnya. Kita klik enter. Full name. Full name kita kosongkan saja. Kita klik enter. Room number kita enter, work phone kita enter, home phone kita enter, dan other kita enter. Selanjutnya kita di sini kita klik Y.
Setelah berhasil, kita konfigurasi Apache untuk menjalankan pengguna Prince. Kita klik teksnya, enter. Di sini kita diminta untuk memindahkan teks yang di sini. Kita salin, copy, kita pindahkan ke sini. Di sini kita tidak bisa menggunakan mouse-nya, tapi kita gunakan tombol atas bawah. Kita masukkan di bagian kosong. Jika tidak ada bagian kosong, maka cukup klik enter. Tapi jika ada bagian kosong, langsung saja dimasukkan, klik kanan, klik enter. Setelah itu, untuk menyimpan pembaharuan, kita klik Ctrl X, lalu kita klik Y, enter. Setelah berhasil, kemudian kita download file source Apprint-nya dan repositori variasi publikasi. Kita copy teksnya, perintahnya, lalu kita klik kanan, enter lagi. Kemudian ekstrak filenya, enter. Setelah berhasil ekstrak, kita pindahkan ke dalam folder source Apprint. Setelah itu kita jalankan perintahnya untuk mengkonfigurasi Apprint. Setelah itu, kita instalasi Apprint berdasarkan komplikasi dependensi. Kita make install, copy, kita klik enter. Selanjutnya, kita beralih ke pengguna Apprint. Oh, belum masuk teksnya. Kita beralih ke pengguna Apprint SU. Klik enter. Setelah berhasil, kita pindah ke folder Apprint. Cukup ikuti instruksi yang ada di bahan itu saja ya. Setelah itu kita jalankan aplikasi app-admin-nya untuk membuat repositorinya. Kita klik copy. Sini kita akan diminta membuat publikasi repositorinya. Kita klik repositori. Klik enter. Yes. Konfigurasi vital setting. Yes. Oh. Try again. Di sini nanti di saat konfigurasi vital settings, langsung saja diklik enter ya teman-teman. Tadi ada kesalahan. Lalu kita diminta untuk membuat hostname. Ini ada contohnya repository.foto.ac.uk. Di sini kita bisa membuat bebas mau membuat hostname-nya apa saja. Tapi di sini saya buat repository.test.ac.id. Klik enter. Setelah itu 80 kita klik enter. Ini kita klik enter juga. Path-nya kita enter. PPS hostname-nya enter. Administrator email. Ini kita buat masukkan saja email kita. Setelah itu kita enter. Achieve test repository. Kita masukkan ini namanya Win Imam Bonjol repository. Ini bebas juga ya. Ini masukkan apa? Win Imam
Bonjo repository. Ini Imam Bonjol repository. Kita klik enter. Organization name-nya kita isi dengan Win Imam Bonjol. Win Imam Bonjol. Kita klik enter. Write this correct setting, yes, enter. Configure database, yes, Sampung SQL. Klik enter, database name enter, mana proses. Enter, database user kita isi dengan repository. Enter, database passwordnya enter juga. Database engine-nya enter. Yes, create database repository. Database super user. Database super user username root. Kita masukkan average. Super user username-nya kita masukkan average. Enter, passwordnya rahasia. Enter, kita masukkan passwordnya rahasia. 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 Memang tidak ada ya teman-teman, klik enter. Database super user username-nya root, reference, passwordnya rahasia tidak tentukan. Karena ini error, kita ulang lagi. Print rahasia. Create database table. Yes, enter. Enter. Enter a username. Adminnya enter. And enter password, kita masukkan rahasia. Rahasia. Enter. Email ini kita masukkan email kita tadi. Kita klik enter. Do you want to bold the... Di sini kita klik yes, terus enter. Lalu dia akan seperti ini. Do you want to update? Yes. Klik yes, enter. Dia akan loading dulu sebentar. Ini sudah berhasil. X. Yes, enter. Setelah itu
kita keluar dari pengguna appearance. Exit. Klik. Setelah berhasil keluar, kita membuat file konfigurasi appearance. Kita copy teksnya. Klik enter. Di sini kita diminta untuk menyalin script ini di bagian text editor file appearance conf. Di bawah ini ya. Appearance. Simpan perubahannya menggunakan Ctrl X, lalu klik yes, enter. Selanjutnya kita diminta untuk mengaktifkan konfigurasi virtual host dari aplikasi appearance. Kita klik copy ini, kita klik kanan. Selanjutnya kita membuat ulang konfigurasi Apache-nya. Klik enter. Kita nonaktifkan situs web default Apache-nya. Kita klik ini. Enter. Membuat ulang konfigurasi Apache. Kita klik enter. Restart service Apache. Oh, belum ke itu ya. Restart service Apache-nya. Setelah berhasil, kita install aplikasi NetTools-nya. Sini. Setelah itu, kita diminta untuk menampilkan konfigurasi antarmuka jaringan. Kemudian catat iNet alamat IP-nya dari virtual machine Debian 12 pada bagian yang bertanda XS. Config. Alamat IP-nya ke dalam Notepad. Yang pertama kita buka dulu Notepad-nya. Notepad. Run as administrator, terus di sini kita klik di file, kita klik file, kita klik open, lalu kita buka C, Windows, kemudian kita cari sistem 32, kemudian drivers ini, lalu kita teks dokumen kita ganti di alpha/host, klik open. Selanjutnya kita memasukkan alamat IP yang tadi di dalam pati. Alamat IP-nya 192.168.159.129
spasi, masukkan tadi repository test yang tadi sudah teman-teman buat. Lalu kita simpan dengan klik Ctrl X. Setelah tersimpan, kita coba buka di Chrome repository titik test titik ac sudah berhasil. Sini kita sudah berhasil masuk ke halaman repository. Kali ini kita lanjutkan proses instalasi AppRins kemarin. Sekarang kita sudah berhasil menginstal AppRins-nya. Maka proses selanjutnya yaitu kita mengganti tema dari AppRins dan juga logo Paviconnya. Baik, pertama kita masuk ke halaman admin. Lalu kita masuk ke System Tools. Kita masuk ke AppRins Bazaar 2 kali. Lalu di sini kita mencari tema. Kita menggunakan tema yang install. Kita tunggu proses instalasinya. Sudah berhasil diinstal, maka akan muncul halaman AppRins seperti ini. Selanjutnya kita akan mengganti logo dan Paviconnya ini. Cara menggantinya yaitu kita masuk dulu ke halaman FileZilla. Jika belum menginstal aplikasi FileZilla, maka bisa diinstal di sini. Kita bisa install di sini. Tapi karena saya sudah punya aplikasi FileZilla, maka saya langsung masuk saja. Klik 2 kali. Lalu kita masukkan hostnya itu adalah alamat IP dari yang kemarin itu. Coba kita masuk di sini, kita login lagi. Kita masuk di sini. Jika sudah login ya, kita cek dulu agar kalian tak. Kita masuk ke sini SU spasi minus. Enter, passwordnya 123. Setelah berhasil masuk ke root, kita cek jaringannya if config. Mantap. Di sini kita akan terlihat alamat IP-nya 192.168.159.129. Kita coba masuk 159.168.159.129. Username-nya passwordnya 123, portnya 22. Kita klik connect. Maka di sini akan muncul file yang ada di dalam AppRins tadi. Di sini kita buka, kita cari di mana kita meletakkan file yang akan kita timpa nanti di sini. Ini di sini. Di sini kita masuk ke slice, lalu kita masuk ke root. Kita masuk ke OPT. Maaf, kita buka AppRins 3. Lalu kita masuk ke lib.
Nah, tapi di sini kita butuh permisi untuk masuk ke lib. Caranya yaitu kita bisa menggunakan VMware, tapi di sini saya menggunakan PATI saja. PATI. Nah, kita masukkan alamat IP 192.168.159.129. Klik open. Izin as Aziza, enter password 123. Nah, nah, di sini kita masukkan SU 123. Masuk ke root, maka proses selanjutnya yaitu kita ganti permisi untuk masuk ke lab. Caranya yaitu kita klik chmod spasi minus spasi r spasi 777 spasi slice spasi opt slice opt spasi print spasi lib, maka klik enter. Nah, ini sudah berhasil karena tadi ada yang tidak. Pastikan ini tuh benar ya penulisannya. Tadi saya salah karena di sini saya memberikan uh, spasi antara minus dan R, harusnya enggak. Jadi ini tadi aksesnya tidak bisa. Setelah diperbaiki ternyata bisa. Jika sudah selesai tadi berhasil kita ganti permisinya di permisi di Pati, maka kita coba lagi buka libnya. Ya, sudah berhasil masuk. Lalu kita masuk ke tema. Setelah itu kita masuk ke APW. Setelah itu kita masuk ke statik, kita masuk lagi ke APW. Di sini kita masuk ke image. Nah, di sini yang harus kita ganti ialah favicon dan contoh desain 1. Di sini sudah ada namanya harus sama ya teman-teman, harus sama. Dan cara memindahkan yang favicon ini ke sini yaitu dengan klik kanan lalu upload. Ini override artinya ditimpa saja, kita timpa, oke. Atau bisa juga dengan kita geser kayak gini. Kita klik oke. Setelah itu kita coba masuk ke halamannya lagi, kita refresh. Belum bisa, kita coba. Kalau belum bisa, kita hapus historinya. Kita buka privacy and security, delete browsing data, change file, kita delete datanya. Lalu kita coba lagi. Nah, sudah berhasil. Jika sudah berhasil, sekarang kita menghapus yang ini, halaman yang biru ini. Caranya yaitu kita mengganti beberapa bahasa, kita menghapus maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita akan menghapus bagian divisi dari yang class message sampai ke divisi akhir. Ini kita menghapus ini divisi ini agar nanti halaman yang ini welcome ini akan hilang. Jadi kita letakkan titik pengetikan di sini.
Setelah berhasil, maka kita klik Ctrl X, kita klik Y. Bentar. Maka kita akan coba lihat lagi di sini, kita refresh. Ya. Baiklah, langkah selanjutnya yaitu kita mengganti sistem library Congress ke DDC dengan cara yang pertama kita klik new item yang ada di manage deposit, new item, lalu di sini kita klik subject. Nah, yang akan kita ganti itu adalah ini. Karena di Indonesia kita tidak jarang menggunakan jarang perpustakaan itu menggunakan Library of Congress ini. Caranya yaitu dengan kita buka bahan praktek, kita subjeknya tuh yang akan kita ganti itu ada di sini, di situ ada di sini. Yang pertama kita buka dulu FileZilla. Kita buka FileZilla. Kita masukkan host alamat IP-nya 192.168.1.129.129. Username Aziza. Passwordnya 22. Passwordnya 123. Portnya 22. Klik connect. Nah, lalu di sini kita akan masuk ke slice. Kita masuk lagi ke OPT. Kita masuk ke Prints. Kita sekarang lagi mencari itu ya, lagi mencari di mana letaknya yang subjek ini. Library, lalu kita buka arsip. Nah, di archive ini kita tidak diberikan izin untuk masuk, jadi kita lakukan sama seperti yang sebelumnya, kita lakukan permisi, ada yang kita ubah di patinya. Caranya yaitu dengan chmod underscore min r strip min spasi min r spasi 7 spasi slice opt print 3 archive opt slice print 3 archive archives kita klik enter. Back ini sudah berhasil, maka selanjutnya kita buka lagi FileZilla, klik, lalu di sini kita masuk ke halaman repository, kita masuk ke CFG. Nah, jadi subjek yang di sini akan kita download. Setelah download maka dia akan pindah ke sini file ini. Di sini kita akan mengubahnya menggunakan Notepad. Kita buka dulu. Dia sudah masuk ke sini. Lalu kita edit with Notepad. Saya ternyata belum punya Notepad. Jika belum, maka Notepad-nya kita download terlebih dahulu. Karena di sini ternyata saya belum punya Notepad, maka saya akan install kembali. Yes. Oke. Next. Agree. Next. Finish. Jadi kita kembali lagi ke dalam file
Kita buka lagi. Lagi. Kita buka lagi bahan praktek tadi. Nah, ini subjek. Nah, kita edit with Notepad. Edit with Notepad plus. Di sini kita akan mulai blok ini baris ke-46 sampai bawah. Nah, kita backspace, kita hapus. Setelah itu file yang ini kita edit with kita buka menggunakan Notepad juga. Maka kita Ctrl A semuanya, lalu kita copy dan kita pindahkan ke baris 46. Kita paste. Dan simpan. Setelah itu masuk lagi ke FileZilla. Nah, file yang ini sudah kita ubah, maka kita pindahkan lagi ke sini. Overwrite, kita pindah saja, oke. Sudah berhasil, maka kita selanjutnya akan mengimpor file subjek ini menggunakan PATI. Dengan cara yang pertama kita masuk dulu ke AppPrint. Caranya F10 spasi AppPrint. Klik enter. Setelah masuk kita ketik CD. Enter. Setelah itu kita masuk kita klik CD spasi OPT spasi print 3. Kita memasukkan perintah ini ya, setelah kita masuk ke print, kita jalankan perintahnya print 3. Kita klik enter. Setelah itu kita jalankan perintahnya bin import bin garis miring import underscore subject pakai S subject spasi repository spasi minus verbose. Enter. Ini spasi jalankan perintah bin import salah ada yang salah, maaf. Bin, kita ulang lagi karena tadi yang salah. Import subject spasi repository verbose. Di sini kita akan mengganti subjek yang di table repository, kita klik yes. Enter.
Sudah selesai. Baik, ini ya ternyata sudah selesai, maka kita lanjut cek backgrounds-nya. Kita restart. Nah, sudah berganti. Baik, berarti sudah berhasil kita mengubah subjek dari Library of Congress ke DDC. Baik, pada tahap selanjutnya di sini kita akan menambahkan divisi pada Prince, yang mana di sini divisi ini baru merupakan divisi sampel, dan divisi yang akan kita tambahkan itu ialah berupa tergantung dari repositori apa yang kita buat. Pada saat ini kita akan menggunakan repositori perpustakaan, berarti divisi yang kita butuhkan ialah fakultas-fakultas dari universitas yang ada. Caranya yaitu yang pertama kita masuk ke halaman admin, lalu masuk ke config tools, kemudian klik edit subject. Nah, di sini ada top levelnya, yang mana nanti yaitu ada di top level, terus yang akan kita ganti pertama itu top levelnya itu ada di University Struktur, ini dia yang akan kita ganti dulu. Lalu kita buat di sini untuk top levelnya adalah UIN Imam Bonjol Padang. Lalu kita klik save change. Nah, di sini dia sudah digantikan UIN Imam Bonjol Padang top levelnya. Ini oh ya, dan ini depositable-nya kita tuh untuk top level kita pilih pilihan no, karena kita tidak membiarkan, tidak bisa menambahkan item di subjek UIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya kita masukkan kan ini Bonjol Padang. Terus kita bikin subjudulnya, yaitu yang pertama adalah fakultas-fakultas dari UIN Imam Bonjol Padang. Kita pertama masukkan dulu kodenya. Misalnya kita memasukkan Fakultas Adab Humaniora, kita buat saja kodenya FAH ke create. Nah, di sini kita tambahkan ini kodenya sudah ada di sini FAH. Baru kita buat nama fakultasnya Fakultas Adab dan Humaniora. Ini sama dengan yang tadi, kita klik no. Kita belum membiarkan subjek item ditambahkan di dalam subjek ini. Nah, kita klik save change. Nah, sudah diganti Fakultas Adab Humaniora merupakan item dari UIN Imam Bonjol Padang. Selanjutnya untuk menambahkan prodi dari setiap fakultas itu sama dengan cara membuat fakultas yang tadi, yaitu pertama kita menambahkan kode dulu. Di Fakultas Adab kita buat jurusan yang ada yaitu perpustakaan, maka kita buat saja IP. Nah, create. Selanjutnya subname-nya ilmu perpustakaan D3. Nah, di sini baru kita biarkan pengguna untuk menambahkan item ke dalam subjek dari ilmu perpustakaan ini. Oke, save change. Cara untuk menambahkan fakultas lain, fakultas ini kan fakultasnya baru satu, yaitu
Fakultas Adab dan Humaniora. Untuk menambahkan fakultasnya lagi, kita tidak lanjut di sini karena kalau kita lanjut di sini itu adalah nanti jadinya sub item dari perpustakaan D3. Jadi untuk menambahkan fakultas baru yaitu kita klik di UIN Bojong Padang. Baru setelah itu kita tambahkan lagi kodenya, misalnya fakultas dakwah di create, lalu kita nambah namanya fakultas dakwah dan ilmu komunikasi. Kita klik no, save change. Sudah tertambah. Kita masukkan lagi prodi yang ada misalnya KPI, KPI, trade, komunikasi dan penyiapan sistem. Klik yes. Sections. Lihat. Nah, begitu seterusnya untuk cara menambahkan divisi dari apprint ini. Kita cukup buat untuk itu saja dulu pada kali ini. Kita bisa melihatnya di baik jika tadi kita sudah selesai membuat divisinya, maka kita bisa lihat divisinya itu di sini. Klik manage deposit, lalu klik new item. Kita coba buat dengan contohnya buku dulu. Kita klik next. Sini kita choose file. Dulu saja. Open, kita pilih filenya. Nah, di sini kita pilih visible to untuk jadi kita bisa pilih ini tuh bisa diakses oleh semua orang, apakah pengguna saja atau staff saja kita pengguna saja. Kita klik next. Di sini kita buat saja judulnya apa? Kita isi saja yang penting-penting. Kreator buat saja. Divisi, nah di sini divisi yang tadi kita buat sudah ada di tertera di dalam sini. Jadi kita klik kertas ada pembenaran dihapuskan di 3. Oke. Reference ini saja. No. Terus status publish. Ini kita pilih 2024. Publishnya Padang. Tempat kita di tempat buku yang dipublish. Publishernya buat saja. Karena mau ya. Sudah selesai, maka kita klik next. Kreator. Kita butuh nama inisial kreatornya ya. Ini sudah berhasil, maka coba kita klik. Kita lihat saja di sini. Kita lihat di late edition. Baiklah, selanjutnya kita akan menambahkan akan membuatkan akun untuk mahasiswa agar bisa masuk ke Aprint dan mengupload sendiri nanti file yang ditugaskan.
seperti mengupload skripsi atau yang lain sebagainya. Jadi caranya itu yang pertama kita masuk ke halaman admin, kita masuk ke sistem tools, kita masuk ke create user. Di sini kita masukkan namanya, misalnya namanya Andin. Kita masukkan Andin kan, ulang-ulang, kita masukkan Andini, kita create user. Di sini kita user type-nya ialah sebagai pengguna saja, Andini. Kita klik next. Email address-nya kita buat saja dulu andini30@gmail.com. Lalu kita masukkan namanya Andini. Ternyata karena dia namanya suku kata Andini. Lalu ini boleh diisi, tapi kita isi dulu yang wajib, itu yang ada bintang-bintangnya. Save and return. Nah, ini akun untuk pengguna sudah selesai kita buat, dan jika ingin menambahkannya lagi, kita kembali ke admin, system tools, atau create user. Jadi di sini kita butuh namanya Jaka. Kita buat saja namanya Muhammad Jaka. Create user. Sini kita kalau ingin membuat editor, akun untuk editor, nah kita klik editor. Kita klik next. Muhammad Jaka. Nah, di sini ialah pilihan wewenang yang boleh, yang pilihan wewenang dari apa saja yang bisa diedit oleh Muhammad Jaka tadi, akun editor tadi. Ini boleh kita pilih, tapi kita di sini lanjut saja. Save and return. Email address belum. Email addressnya kita belum buat. Nama email address kita buat saja jaka@gmail.com. Save and return. Sudah selesai kita dua editor, Muhammad Jaka, dan tadi akun untuk pengguna yaitu Andin.